Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang aroma-aroma kebahagiaan mulai tercium dan akan segera mendekat ke kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Nah, kita ke sampel kartunya buat Libra. Oh iya, aku di sini buat giveaway buat teman-temanku Libra semuanya. Bentuk apresiasi aku buat kamu yang selalu stay di channel aku ya. Yang selalu memberikan dukungan juga buat aku. Terima kasih ya buat teman-temanku Libra. Dan di sini aku nantinya akan buat ketentuannya atau syarat-syaratnya dan aku akan share di komentar ya, di kolom komentar kamu akan bisa lihat di sana. Baik, semoga Libra di sini bisa meninggalkan komentar yang positif dan membangun ya. Semoga nantinya kamu salah satu yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari aku. Oke, baik Libra. Kita akan sampel kartunya. Aroma-aroma kebahagiaan yang mulai tercium buat Libra. Dan ini adalah bacaan energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita readingan selanjutnya bisa kebaca energi kamu ya. Baik, satu lagi Libra kita akan ambil. Mana dia nih? Manakah dia kartunya yang akan muncul? Ya. Wow. Ya. Bon. Aku melihat di sini beberapa dari Libra ada satu nih apinya berkorbar gitu ya. Jadi ini kayak hidup gitu ya. Intinya kayak ada sesuatu lah yang baru nantinya yang akan kamu dapatkan di sini. Seolah-olah ini adalah suatu kedekatan ataupun hal-hal yang mulai mendekat ke kamu. Baik itu dalam hal kebahagiaan kamu, dalam hal percintaan yang kamu ya, dalam hal finansialnya kamu. Intinya semua itu akan mulai mendekat. Dan kamu akan mulai melihat ada aroma-aroma yang mulai tercium ya, tentang kesempatan ya, tentang opportunity kamu gitu ya. Intinya di sini kamu akan melihat itu semua. Ya. Dan aku harap kamu bisa kayak memanfaatkan apa yang sudah kamu lihat. Entah itu kesempatan, entah itu peluang ya, cinta, finansial, dan karir kamu. Aku juga melihat di sini beberapa dari Libra ada combination. Kamu akan merasa banyak orang-orang yang mulai mendekat ke kamu. Ini juga yang aku katakan mungkin di sini ada fase baru, kehidupan baru yang akan kamu lalui. Ya, ini juga mungkin tentang keputusan yang ingin kamu ambil. Karena ya mungkin kamu saat ini berada dalam kondisi dilema atau mungkin dalam kondisi yang kayak sulit memutuskan sesuatu ya. Namun mungkin akhirnya ada seseorang ataupun banyak teman-teman ataupun saudara gitu ya yang mulai kayak memberikan sesuatu hal kepada kamu sehingga membuat kamu merasa kayak ada support, ada spirit gitu ya, ada guidance yang mulai kamu dapatkan di sini ya, karena di sini ada sebuah kedekatan yang mungkin akan terjalin antara kamu dengan seseorang dan seseorang ini akan memberikan spirit buat kamu ya. Disitulah mulai kayak mulai tercium nih aroma-aroma kebahagiaan. Wah, seseorang ini akan datang kepada aku, seseorang ini mulai mendekat ke aku. Ternyata ya dia akan memberikan sebuah peluang gitu loh, dan mungkin dia akan membantu aku untuk menyelesaikan semua pekerjaan aku yang mungkin belum selesai atau harapan aku yang mungkin belum terwujud. Dia akan membantu di sini. Seakan-akan di sini
Tuhan seperti kayak mengirimkan seseorang kepada kamu agar kamu bisa menemukan jalan keluar dari semua masalah yang kamu hadapi saat ini. Ya, karena hidup ini selalu tidak baik-baik saja ya. Dan hidup ini tidak selamanya juga sedih, senang, bahagia, dan itu selalu kayak berubah-ubah. Nah, tapi bagaimana caranya untuk kita selalu bahagia? Satu yang terpenting adalah bersyukur. Nah, dengan begitu nantinya semua jalan yang kita tempuh itu akan mudah, ya. Di sini ada hope. Jadi ada sebuah harapan di sini. Beberapa dari Libra, ada harapan-harapan kamu mulai akan terlihat, akan tercium nih, mulai akan muncul ke permukaan. Salah satunya ya mungkin dari segi keseimbangan finansialnya kamu, yang selama ini kamu kayak merasa, wah aku tidak punya uang, kapan ya aku bisa kaya? Kapan ya hidup aku bisa seimbang? Milik ini, miliki itu ya. Seperti orang-orang yang aku lihat, orang-orang kayaknya enak aja hidupnya gitu loh. Enteng aja hidupnya gitu ya. Kayaknya apa yang dia inginkan sepertinya bisa didapatkan ya. Itu yang mungkin kamu lihat dari orang-orang. Nah, mungkin itu bukan kamu jadikan sebagai apa ya, kayak iri hati atau enggak gitu. Tapi kamu jadikan sebagai motivasi. Wah, orang itu bisa, kenapa aku enggak gitu loh. Nah, itu harusnya kamu coba pahami. Jadi ada harapan kamu di mana bisa seperti orang itu, ya. Disitulah kamu mulai kayak melakukan sesuatu ya. Entah itu kamu mulai melakukan kebaikan-kebaikan sehingga banyak orang yang menyukai kamu, mendekat ke kamu ya. Dan kamu akhirnya dimudahkan semua jalannya, urusannya tanpa kamu duga. Karena pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah kamu duga ya. Di mana, kapan, siapa yang bantu, kita nggak akan bakalan tahu. Intinya berbuat baik aja dulu gitu loh. Sehingga harapan-harapan kami itu mungkin akan bisa terwujud. Libra. Ini aku lihat di sini mungkin ada beberapa dari Libra sudah akan menikmati gitu harapan-harapan dia ini. Mulai akan terwujud ya. Karena di sini ada be surprise. Banyak hal-hal keajaiban, banyak hal-hal yang mengejutkan kamu nantinya. Wah, memang selama ini aku sudah berjuang tapi nggak menemukan hasil gitu ya. Atau baru kemarin aja gitu. Nggak harus cepat gitu ya. Justru saat kamu kayak menikmati perjuangan itu, ya udah intinya aku berjuang dulu. Untuk hasil aku serahkan kepada Tuhan. Disitulah ya, saat kamu mungkin kayak sudah pasrah, saat kamu sudah surrender ya, disitulah Tuhan akan berikan keajaiban, akan memberikan kejutan buat kamu ya. Dan mungkin kamu tidak akan pernah menduga harapan-harapan kamu ini mungkin akan membuat kamu terkejut ya, kaget gitu loh. Wah, tiba-tiba aja rezeki datang gitu ya, tanpa kamu duga, tanpa kamu sadari, tanpa kamu mikir siapa yang akan memberikan. Itu akan tiba dengan sendirinya. Ya, intinya di sini Libra ya, yakinkan diri kamu kalau apa yang kamu lakukan nanti akan kamu tuai. Jadi, lakukanlah yang baik ya, tanamlah yang baik, tabur yang baik-baik, maka yang kamu tuai juga akan yang baik-baik juga. Oke, Libra? Oke, kita akan lanjut. Ini ada kata-kata ya buat kamu. Semoga ini adalah kata-kata yang bisa membuat kamu bersemangat ya. Karena tarot ini adalah sebuah media yang bisa mengingatkan kita. Bukan harus kita yakini ini akan terjadi seperti ini, enggak gitu loh. Ya, intinya ini adalah sebuah media bagi kita untuk kita menemukan guidance ataupun jalan gitu ya, solusi ataupun pencerahan, dan juga bisa saja kita jadikan sebuah hiburan. Oke, Libra. Semoga di sini kamu akan bisa mendapatkan pencerahan dan pesan-pesan positif ya. Oke, Libra, kita lanjut di sini. Your only limit is your mind. Satu-satunya yang membatasi kamu itu adalah pikiran kamu, ya. Jadi pikiran kita itu harus bisa kita kontrol, kita kendalikan ya. Misalnya kita melihat nih seseorang yang sudah memiliki semuanya, sudah punya mobil, kaya gitu ya. Namun kamu merasa kayak mikirkan dia itu, wah kapan ya aku seperti dia gitu. Seolah kalau kamu pengen seperti itu, kamu kayak tidak terkendali ya melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan itu, enggak juga seperti itu gitu loh. Kita harus berada di jalurnya. Ya, mungkin usaha dulu, ikhtiar dulu, berdoa dulu gitu. Jadi tentang pikiran kita. Jadi kita seolah-olah kayak, wah aku harus bisa memiliki itu ya.
apapun caranya semua akan aku halalkan gitu. Nah, mungkin nih terkadang ada seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol pikiran kita tidak bisa mengontrol emosi kita ya. Dan tapi kalau kita saat ini sudah bisa berpikir positif, maka kita akan tahu apa sih yang dilakukan dia. Nah, kamu mulai mencari tahu nih, apa sih yang dilakukan? Apalagi mungkin kamu yang sudah kuliah, kamu yang sudah kerja, kamu yang sudah pernah mengalami satu pendidikan yang tinggi ya, itu pasti akan bisa kayak memahami. Oh, yang ternyata yang dilakukan dia ini ya. Ternyata yang dilakukan dia itu ya. Nah, seperti itu. Sama halnya kita kuliah, kita sekolah ya. Supaya apa? Kalau SD kita sekolah kan supaya bisa membaca, menulis ya. Kalau kita sudah kuliah itu tujuan kita sekolah itu apa? Ya mungkin banyak yang berprinsip harus cari kerja gitu ya. Harus punya kerja untuk bisa melakukan pekerjaan, enggak juga seperti itu, ya. Jadi itu tetap pikiran kita, aku kuliah, aku belajar bukan untuk mencari kerja dengan punya ijazah, enggak. Tapi aku supaya bisa kayak memanage pikiran aku. Bagaimana caranya kita supaya bisa maju, sukses, atau mendirikan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan gitu loh. Nah, tentang mindset kita. Jadi intinya di situ kita kayak punya modal supaya nantinya kita tidak akan dibohongi orang, kita tidak akan ditipu orang ya. Kita bisa membaca, bisa menulis, bisa memahami mana yang baik, mana yang tidak begitu. Ya, itu yang terpenting. Bukan kita hanya sekedar wah aku kuliah, aku punya ijazah, aku harus bekerja ya di perusahaan ini gitu. Enggak harus seperti itu ya. Intinya bagaimana cara kita untuk berpikir maju gitu. Ya, dan kita harus tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan mana yang pantas buat kita, mana yang tidak. Oke? Ini dia. Jadi, kamu harus bisa kayak mengendalikanlah pikiran kamu, emosi kamu, hati kamu, perasaan kamu. Dan di sini don't overthink it, ya. Jadi kamu jangan terlalu overthinking, ya. Intinya jangan terlalu berlebihan lah memikirkan sesuatu. Seandainya nih ada orang yang dekat, ya, dan orang itu mungkin agak sedikit, memang orang itu memang tipikalnya itu kayak pendiam gitu ya. Kamu cepat berasumsi bahwa dia sombong gitu loh. Jadi kita jangan, sebelum kita mengenal orang itu, jangan kita vonis seseorang itu ya seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Dan di sini ada never stop learning. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Segala sesuatu yang kita alami itu adalah sebuah ilmu, pembelajaran bagi kita. Kalau kita bisa benar-benar berpikir positif. Contoh mungkin ada masalah yang datang kepada kita. Wah, ini masalah kenapa ya datang-datang terus aja gitu ya. Nggak pernah berhenti. Selesai masalah ini datang lagi masalah itu. Ternyata dari masalah itu kamu bisa belajar gitu loh. Pembelajaran itu banyak harus kamu dapatkan sebenarnya. Contoh misalnya, wah aku punya pacar. Tapi pacar aku ini kayaknya ada yang aneh gitu ya. Entah dia itu kayak mementingkan diri sendiri, egois, manipulatif ataupun apa. Ya. Nah, jadi intinya kamu coba untuk meninggalkan dia atau mungkin kamu ditinggalkan dan akhirnya mungkin kamu sedih, gelisah gitu ya. Sebenarnya kalau kamu bisa pikir di masalah itu ada pelajarannya. Kenapa? Ya mungkin agar kamu lebih kayak berhati-hati nih menghadapi seseorang ya. Agar kamu tidak harus menerima semua orang yang mau sama kamu gitu ya. Dan kamu bisa melihat nih sikap orang itu seperti apa ke kamu. Apakah dia bisa rela berkorban buat kamu atau memperjuangkan kamu, menghargai kamu ya. Kalau itu sih oke gitu, dia baik. Tapi kalau tidak, artinya ya kamu harus meninggalkan dia. Nah, disitulah ada pelajarannya. Intinya saat kamu ditinggalkan atau saat kamu disakiti, artinya dia bukan yang terbaik buat kamu. Intinya kita harus bisa berpikir, wah ternyata Tuhan punya rencana yang indah nih buat aku. Nanti gitu ya. Itu. Dari sini kamu harus bisa follow your heart. Ya. Ikuti kata hati kamu. Karena terkadang kata hati itu benar, tapi kita harus bisa sinkron dengan pikiran kita. Tapi terkadang pikiran kita nggak jelas juga, kata hati kita begini, pikiran kita begitu, jadi susah kayak ketemu. Ya, tapi terkadang kata hati itu membuat kita itu yakin gitu. Kalau kita yakin bahwasanya sesuatu itu baik, ya udah lakukan. Ya, apapun itu. Celebrate every time victory, tiny ya. Aku melihat kamu akan selalu merayakan setiap momen-momen kecil, kemenangan-kemenangan kecil itu akan kamu rayakan. Karena itulah bentuk
penghargaan buat diri kamu sendiri gitu loh. Wah, aku bisa sukses. Wah, aku bisa lepas nih dari masa lalu. Wah, aku bisa raih ini, raih itu, penghargaan ini, penghargaan itu. Ya, mungkin kamu bisa move on aja, mungkin itu adalah sebuah perayaan yang harus kamu rayakan ya. Walaupun itu hal-hal kecil gitu ya, kamu selalu menghargai itu. Ya, itulah kamu Libra. Oke, kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot. Apa yang terbaca di sini buat Libra? Apa lagi yang terbaca buat Libra? Fokus ke kartu ini buat Libra. Oke. Ya, sudah 5. Oh, banyak ya, 6. Untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu, aku melihat di sini ada The Hangman. Tunggu ya, kita susun dulu kartunya. Di sini ada Four of Pentacles, ada Knight of Pentacles, ada ada The Fool, oke, maaf. Ada Nine of Cups. Di sini ada Ace of Pentacles dan The Chariot. Oke. The Chariot. Di sini ada Cancer. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Fool, ada Gemini. Ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkondisi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, buat Libra. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, Libra. Oke? Kita akan lihat di sini di kartu The Hangman. Disinilah terlihat benar nyata ya. Kalau kamu benar-benar ingin merubah hidup kamu, aku tidak mau lagi nih susah terus gitu ya. Aku sakit rasanya kalau nggak punya uang gitu. Rasanya entah gimana gitu kalau nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, hidup sulit gitu ya, orang menjauhi kita. Nah, itu sulit sekali. Disitulah kamu mulai mencoba kayak merubah diri kamu. Apa yang harus aku lakukan ya? Nah, banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini. Ya, saat kamu terikat pun kamu sebenarnya bisa melepaskan ikatan itu. Jika kamu benar-benar berusaha. Begitu juga tentang hidup kamu yang saat ini yang mungkin kayak sengsara, ya kamu akan bisa untuk kayak memperbaikinya. Di sini juga ada Four of Pentacles. Memang terlihat di sini kalau kamu itu lagi kayak stuck di keuangan. Seolah-olah kamu takut nih uang yang ada itu hilang gitu ya. Dan kamu benar-benar tidak ingin berbagi dengan orang lain. Karena yang kamu pikirkan hanya uang kamu yang segini gitu. Dimana mungkin kamu kayak tidak punya pekerjaan saat ini. Lalu kamu punya tabungan gitu ya. Kamu mungkin sudah nyaman nih di posisi kamu. Seolah kamu tidak mau nih semua ini hilang. Takutnya nanti aku mau ngapain lagi gitu. Ya. Namun di sini aku melihat kamu sadar akhirnya, wah, nggak mungkin selamanya aku begini. Aku harus bisa berusaha lagi nih. Ya mungkin pernah selama ini kamu ditipu gitu ya. Seolah saat ini kamu takut lagi ditipu. Nah, di situ sebenarnya kamu dapat pelajaran. Pelajaran di mana? Ya, aku nggak bisa lagi nih percaya gitu aja dengan orang. Aku tidak bisa nih dengan mudah menerima orang-orang masuk ke dalam hidup aku gitu. Ya, disitulah kamu mulai mencoba untuk kayak membenahi diri kamu, merubah diri kamu ya, supaya bisa menjadi seseorang yang benar-benar kayak ya memahamilah gitu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Karena di sini aku lihat ada default. Kamu mencoba untuk menjadi sesuatu yang baru ke depannya. Menjalankan kehidupan baru, ada fase baru, new beginning bagi kamu. Sehingga di sini ada mulai muncul kepercayaan diri kamu untuk merubah semuanya. Dan akhirnya dengan adanya kepercayaan diri, kamu bisa berubah hidup kamu yang mungkin awalnya tidak yakin ini akan terjadi dan akhirnya yakin gitu ya. Karena banyak harapan-harapan kamu yang membuat kamu kayak terkejut nih, kaget semuanya kok bisa ya satu persatu itu muncul gitu ya. Selama ini padahal sudah aku tunggu-tunggu nggak datang. Tiba-tiba saat aku mungkin sudah mulai pasrah, surrender gitu ya. Tuhan memberikan itu kepada aku. Ada kalanya kita capek, ada ya. Nah, disinilah akhirnya kamu selalu munculkan kepercayaan diri kamu selalu yakinkan diri kamu bahwa suatu saat walaupun aku sudah berjuang ya belum langsung mendapatkan hasilnya ya aku yakin suatu saat Tuhan akan berikan itu yang buat aku gitu loh, akan berikan semuanya buat aku, dimana harapan-harapan aku akan mungkin diwujudkan ya gitu. Begitu juga dengan Ace of Pentacles, sebuah harapan kamu tentang sebuah uang cuan
pekerjaan ya, karena di sini aku melihat kamu akan berkecukupan. Kamu akan selalu menerima kesempatan gitu. Kesempatan untuk memperbaiki hidup kamu, menerima kesempatan untuk memperbaiki keuangannya kamu ya. Dan akhirnya kamu bisa mengendalikan semuanya. Semuanya bisa kamu kendalikan. Ya, karena kamu sadar Tuhan itu Maha baik gitu loh. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan buat kita. Hanya saja terkadang kita kayak nggak mau ngeh gitu ya, melihat kesempatan itu. Kayak mungkin anggap remeh gitu ya. Padahal kesempatan kecil pun itu akan bisa menjadi besar. Kayak Libra. Nah, itu yang bisa aku sampaikan buat Libra semuanya. Semoga bermanfaat ya. Semoga Libra di sini ya akan beruntung mendapatkan giveaway dari aku ya. Oke, sampai ketemu lagi Libra. Dadah.